Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan menjelaskan materi yang sudah kalian catat dari slide 18 sampai slide 22. Yang pertama judulnya adalah penyebaran biji. Penyebaran biji yang jauh dari induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Jadi biji itu memiliki modifikasi tertentu supaya apa? Supaya dia itu tumbuh itu bukan hanya di sekitar pohonnya saja, tapi bisa tumbuh di daerah yang jauh dari pohon induknya. Nah, itu untuk membantu apa? Membantu penyebaran tumbuhan tersebut supaya bisa lebih luas lagi. Nah, jadi tumbuhan tersebut intinya penyebaran biji ini supaya tumbuhan tersebut tidak tumbuh di dekat tumbuhan utamanya saja. Nah, tapi bisa menyebar kemana-mana. Nah, seperti itu. Hal ini dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Nah itu, jadi tumbuhan yang tumbuh, misalnya ada pohon mangga nih, pohon mangga, kemudian buahnya jatuh ke tanah, kan dagingnya dimakan, daging mangganya kan dimakan oleh si hewan-hewan yang ada di tanah, kan bisa itu semut, bisa itu pokoknya hewan apapun yang ada di tanah yang pemakan tumbuh-tumbuhan, pemakan buah. Nah biasanya atau pohon mangga, nah mangganya itu dimakan tupai di atas pohon, nah kemudian bijinya dijatuhkannya ke bawah. Nah, pohon mangga yang tumbuh di dekat pohon mangga utama, maka itu dia akan berebut nutrisi, air dan cahaya, intinya berebut sumber makanan dengan induknya. Nah, kalau sudah berebut, maka induknya otomatis akan dapat lebih banyak daripada si yang baru tumbuh tadi, anaknya yang baru tumbuh tadi, tumbuhan yang baru tumbuh tadi. Efeknya apa? Efeknya tumbuhan yang baru tumbuh itu tidak akan subur. Nah, itu resikonya kalau dia tumbuh di dekat induknya. Nah, proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Nah, manusia salah satu faktor untuk melakukan penyebaran biji. Berikut berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantaranya. Oke, next. Nah, yang pertama anemokori. Nah, anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin, disebut dengan anemokori atau anemo sampai dengan angin. Nah, kori itu kan biji, anemo, nah itu angin. Jadi penyebaran biji yang dibantu dengan angin. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Bukan bersayap kepak-kepak kayak burung itulah. Nah, kalian pernah kan bikin pesawat terbang dari kertas? Nah, kenapa dia bisa melayang dengan sesaat? Nah, apakah dia punya sayap? Tidak. Nah, karena ada bagian yang menyerupai sayap. Nah, seperti itulah. Nah, contohnya adalah biji bunga dandelion. Nah, dandelion yang suka ditiup-tiup itu. Nah, tapi kalau anak-anak di perkotaan jarang sih main itu. Kalau anak pedesaan biasanya bisa main itu. Kalau di taman-taman itu bunganya bila ditiup, nah dia nyebar langsung. Nah, itu bijinya ringan dan mudah tertiup angin. Nah, karena dia mudah tertiup angin, maka penyebarannya karena bijinya ringan, maka dia penyebarannya bisa dibantu dengan angin. Nah, seperti itu. Kalau berat kan 1 kilo nggak mungkin kan diterbangkan oleh angin. Biji mangga yang nggak mungkin diterbangkan oleh angin. Nah, yang kedua yaitu hidrokori. Nah, proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut dengan hidrokori, atau namanya hidro sama dengan air. Jadi kalian mengatakan nih awal-awalnya saja, anemokori, anemo angin. Berarti penyebaran biji dibantu oleh angin. Nah, seperti hidro itu air. Nah, awal-awalnya saja cara menghafalnya seperti itu. Jadi tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Nah, ini Mister kasih gambar pohon kelapa lah. Nah, jadi pohon kelapa yang tumbuh di dekat pantai atau di pinggiran sungai, nah, ketika buahnya ini jatuh ke perairan, maka ini hanyut kan. Nah, dan ini biasanya yang dibantu oleh air itu, bijinya itu di dalamnya terdapat rongga udara. Efeknya apa? Efeknya dia bisa mengapung. Seperti kelapa ini kan. Kalau dia tenggelam, nah berat tenggelam, nah itu nggak bisa. Itu salah satu ciri khasnya juga lah. Jadi bijinya ini terdapat sedikit rongga udara atau ada rongga udara yang menyebabkan dia bisa mengapung. Nah seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ada zookori. Zoo itu hewan. Proses penyebaran biji dengan bantuan hewan disebut dengan zookori. Zoo artinya hewan.
Penyebaran ini dibagi menjadi 4. Nah, tergantung hewannya lah. Yaitu entomokori, penyebaran biji dengan bantuan perantara serangga. Nah, ada yang dibantu oleh serangga. Contohnya adalah wijen dan tembakau. Chiropterokori, nah, ento itu serangga lah. Chiropterokori penyebaran biji dengan bantuan perantara kelelawar. Chiroptero itu kelelawar. Contohnya adalah jambu biji dan pepaya. Ornitokori penyebaran biji dengan bantuan burung. Ornito itu burung. Nah, contohnya adalah beringin dan benalu. Mamokori adalah penyebaran biji dengan bantuan perantara mamalia. Nah, contohnya hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Memokori, memo itu mamalia lah. Nah, ini luwak. Ada kan kopi luwak. Nah, kenapa dikatakan kopi luwak? Karena luwak itu memang ada hewannya. Nah, dia apa? Dia memakan buah kopi, bijinya tidak dimakannya. Nah, biasanya dia ngambil biji kopi di suatu area, dibawanya biji bukan biji kopi sih, buah kopi. Nah, buah kopi di suatu area, dimakannya daging kopinya, nah dibawanya ke area lain, kemudian dimakannya di area tersebut, dia bijinya kan dimakannya, bijinya dilepehnya, nah yang gitu. Maka dia membantu penyebaran. Nah, biji itu ketika dilepeh ke tanah, terkena air, dia akan tumbuh jadi kopi baru. Nah, seperti itu. Oke, next. Antropokori. Nah, proses penyebaran biji dengan bantuan manusia disebut dengan antropokori. Nah, antropo itu manusia lah. Makanya ada ilmu yang disebut dengan antropologi. Nah, antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang sosial di masyarakat. Cabang dari sosiologi. Antro artinya manusia. Nah, proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh sengaja kayak apa? Kayak kita praktek di PKWU. Kita menanam biji sawi daging secara sengaja di pot. Itu sengaja tuh. Nah, penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia sengaja apabila biji tumbuh tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Nah, sebagai contohnya adalah rumput. Nah, kalau rumput bujang lah, rumput bujang itu ketika kita berjalan di dekat rumput bujang, itu secara tidak langsung itu bijinya itu nempel di celana kita. Nah, biji rumput bujang itu. Nah, habis itu kita jalan-jalan-jalan, oh kenapa nih baru celanaku banyak biji-biji kayak gini nempel. Nah, kita copoti bijinya. Nah, kita lempar sembarang di tanah. Itu secara tidak sengaja itu. Nah, tidak sengaja. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Contohnya ketika kita menanam sawi daging. Nah, itu secara sengaja. Kalau tidak sengaja tadi contohnya rumput bujang. Nah, dia bijinya itu mudah nempel di celana atau di pakaian. Nah, seperti itu. Ketika kita di suatu area menyadari celana kita atau pakaian kita bisa banyak nempel biji-biji yang asing, biji-biji rumput bujang ini kita copotin kan satu-satu, kita lempar. Tidak sengaja kita melemparnya ke tanah. Nah, gitu. Oke. Perkecambahan. Ya, ini slide terakhir, perkecambahan. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada keadaan dormansi biji. Nah, ini maksudnya kayak gini. Ada biji kan, biji tanaman. Itu contohnya yang biji sawi daging yang masih di dalam bungkusnya. Nah, itu kenapa dia tidak bisa tumbuh menjadi sawi daging? Karena apa? Karena biji tersebut masih dalam masa dormansi. Dormansi apa? Nah, dormansi yaitu peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Ketika biji pada masa dormansi, itu sel-selnya mati. Dia tidak melakukan aktivitas kehidupan atau yang disebut dengan metabolisme. Kapan biji itu sel-sel di dalam biji itu bisa hidup? Nah, ketika dia mengalami imbibisi. Imbibisi itu apa? Imbibisi itu penyerapan air. Makanya ketika kita menanam tanaman dengan menggunakan bijinya, ketika kita tanam bijinya itu perlu kita siram secukupnya, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan dia mengalami imbibisi berlebih, sel-selnya rusak.
Nah, sel-sel di biji itu rusak. Makanya kata Mister kan ketika nanam sawi daging, ketika masih dalam masa biji, kalian siram 1 kali sehari. Nah, ketika sudah tumbuh berkecambah, mulai tinggi tumbuhannya, kalian siram 2 kali sehari. Nah, seperti itulah. Nah, itu kenapa? Jadi seandainya biji yang di dalam bungkusnya itu terkena air, nah, maka dia akan berkecambah di situ. Nah, tapi harus didukung juga, harus ada cahayanya juga. Nah, seperti itu. Terkena cahaya matahari juga. Nah, seperti itu. Harus ada medianya juga. Dia tidak bisa tumbuh di atas permukaan yang keras kayak gitu. Nah, minimal agak lembut sehingga akarnya bisa masuk. Contohnya kapas, tanah, nah kayak gitu. Rock wall, nah seperti itu. Berakhirnya masa development biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru disebut dengan tahapan perkecambahan. Nah, perkecambahan bisa terjadi, biji bisa berkecambah karena apa? Karena proses penyerapan air oleh biji tersebut. Nah, jadi ada air yang terkena oleh biji tersebut. Nah, biji tersebut terkena air, nah, sehingga biji itu mengalami proses imbibisi atau penyerapan air. Setelah dia menyerapan air, sel-selnya terangsang atau terstimulus, nah, untuk melakukan proses metabolisme. Maka muncullah berkecambah, bertunas biji tersebut. Perkecambahan terbagi menjadi 2 tipe, hipogeal dan epigeal. Nah, hipogeal dan epigeal ini dikelompokkan berdasarkan letak kotyledonnya lah. Ini kotyledon. Nah, hipogeal ditandai dengan kotyledon tertahan di dalam tanah, epigeal ditandai dengan kotyledon berangkat ke atas tanah. Nah, ini epigeal. Epigeal nih perkecambahan itu ada 2. Nah, ada epigeal, ada hipogeal. Epigeal itu ketika biji berkecambah tapi kotyledon atau bijinya terangkat ke atas. Nah, terangkat ke atas. Nah, tapi kalau hipogeal itu adalah suatu tipe perkecambahan di mana bijinya itu tertahan di bawah tanah. Jadi yang tumbuhannya. Nah, seperti itu. Biasanya ini kalau epigeal itu cenderung terjadi kepada tumbuhan yang dikotil atau tumbuhan biji berkeping 2. Kalau hipogeal itu cenderung terjadi pada tumbuhan monokotil, biji yang keping bijinya cuma 1. Nah, seperti itu. Dikotil apa, monokotil apa, nanti dipelajari di materi selanjutnya. Oke, sudah jelas. Jadi perbedaannya cuma itu. Nah, jadi kalau pada epigeal nih, yang memanjang hipokotilnya atau batang di bawah kotyledon, nah, batang yang menghubungkan antara akar dengan kotyledonnya, ini hipokotil kan. Kalau pada hipogeal yang memanjang itu nih epikotilnya, nih epikotil. Batang yang tumbuh di atas kotyledon. Ini kotyledonnya kan, ini batang di atas kan, di situ disebut epikotil. Nah, cikal bakal batang. Nah, yang tumbuh di atas kotyledon. Berarti hipokotilnya yang mana? Hipokotilnya ini di bawah sini. Ini nah, hipokotil. Hipokotilnya tidak memanjang. Kalau hipokotilnya memanjang, maka bijinya terangkat. Ya terjadi pada epigeal. Tapi pada hipogeal, epikotilnya tidak memanjang, tapi memanjang itu epikotilnya. Nih epikotil nih, memanjang nih. Nah, oke, ini kotyledonnya tertahan di bawah. Pokoknya intinya epigeal dan hipogeal itu yang membedakan itu epigeal kotyledonnya terangkat ke atas karena hipokotilnya memanjang. Kalau hipogeal itu kotyledonnya tertahan di bawah karena epikotilnya yang memanjang, hipokotilnya tidak. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari Mister. Jika ada pertanyaan bisa langsung WA Mister lah. Oke, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.